percaya janji-Mu ajaib dalam kehidupan kami ya Tuhan. Besar setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setia-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami mau terus berserah kepada-Mu ya Tuhan. Hari ini kami mau Tuhan tegur kami melalui renungan hari ini. Ajar kami ya Tuhan mengenal-Mu lebih dalam ya Tuhan Yesus, untuk memahami firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, urapi pendengaran kami, jamah hati kami ya Tuhan Yesus, jamah pikiran kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Kita bertemu kembali dalam renungan intim dengan Allah yang pada kesempatan ini berjudul Maksud dari Semuanya, Nama Tuhan Diberitakan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Daniel 2, ayatnya yang ke-27 sampai dengan 28. Demikianlah firman Tuhan dalam Daniel 2, ayat 27 sampai 28 dari terjemahan baru 2. Jawab Daniel kepada raja, katanya, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidak dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana
tukang jampi, ahli ilmu gaib, atau ahli nujum. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari kemudian. Inilah mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuanku lihat di tempat tidur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kitab Daniel 2 dimulai dengan Nebukadnezar yang bermimpi, namun baik ia maupun orang-orang yang disebut berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim, tidak ada yang dapat mengartikannya. Hal yang menarik adalah Nebukadnezar sendiri tidak menceritakan mimpinya, tetapi ia ingin agar mimpinya tersebut diartikan. Nah, mengapa Nebukadnezar melakukan hal itu? Mungkin sekali Nebukadnezar ingin memastikan bahwa para ahli tenung tersebut benar-benar memiliki kemampuan untuk menafsirkan mimpi dan bukan hanya mengarang tafsiran yang tidak akurat. Dalam hal ini, Nebukadnezar ingin memastikan bahwa tafsiran mimpi tersebut benar-benar berasal dari Allah dan bukan dari keahlian manusia semata. Karena didapati oleh Nebukadnezar bahwa orang-orang berilmu itu, ahli jampi, ahli sihir, para kasdim atau ahli tenung yang berasal dari Babel, berusaha untuk mengulur-ulur waktu dan bermufakat untuk mengatakan kebohongan, ia menjadi sangat murka. Lalu ia memerintahkan agar seluruh orang bijaksana di Babel dilenyapkan, termasuk Daniel dan teman-temannya. Namun Daniel di dalam kedisiplinan rohani yang dijalaninya menunjukkan keyakinan akan kekuasaan dan rahmat Allah yang melebihi kebijaksanaan manusia. Daniel menunjukkan kebijaksanaan dan kuasa Allah yang terungkap melalui pemahaman dan interpretasi mimpi tersebut. Di dalam ayat 27, Daniel mengatakan bahwa memang para orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum tidak dapat mengartikannya. Tetapi di ayat 28, Daniel mengatakan bahwa Allah sendiri yang telah memberikan mimpi tersebut kepada Nebukadnezar dan memberikan artinya kepada Daniel. Mengapa Allah melakukan hal tersebut? Mengapa Allah membuat Nebukadnezar begitu keras hati dan tidak mau menceritakan mimpinya, serta mengancam untuk melakukan pembinasaan kepada orang bijaksana? Mengapa Allah memilih untuk menyingkapkannya kepada Daniel, bukan kepada orang lain? Semuanya itu adalah agar nama Tuhan diberitakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pada masa di mana Daniel mengartikan mimpi Nebukadnezar ini, bangsa Yahudi di dalam pembuangan di Babel mengalami situasi yang kompleks dan penuh tantangan. Babel pada saat itu merupakan kekaisaran yang kuat dan maju secara budaya, tetapi juga dipenuhi dengan praktik-praktik agama dan kepercayaan yang bertentangan dengan kebenaran. Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria, di mana nama Babel mereka masing-masing adalah Belsasar, Sadrak, Mesak, dan Abednego, harus berhadapan dengan budaya dan agama Babel yang sesat. Namun demikian, mereka tetap teguh dalam iman mereka kepada Allah. Ketika Daniel diberikan hikmat oleh Allah untuk menyampaikan mimpi Nebukadnezar dan menafsirkan mimpi tersebut, meskipun Nebukadnezar tidak memberitahu apa yang sebenarnya ia mimpikan, Daniel menunjukkan kebijaksanaan dan kuasa Allah yang terungkap melalui pemahaman dan interpretasi mimpi tersebut. Mengenai apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Di dalam ayat 47 kita dapat melihat bahwa Nebukadnezar kemudian memuliakan Allah. Ia mengakui bahwa Allah adalah Allah yang mengatasi segala sesembahan mereka, Allah yang berkuasa atas segala raja. Nama Tuhan diberitakan dan dipermuliakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita perlu menyadari esensi keberadaan kita sebagai ciptaan dan Allah adalah sebagai pencipta kita dan memiliki hidup kita. Sudah selayaknya Allah ditinggikan dan dimuliakan di dalam kehidupan setiap ciptaan, terutama di dalam kehidupan kita manusia.
Namun karena kejatuhan di dalam dosa, manusia tidak lagi mengenal Allah dan justru untuk malah membuat konsep Allah dalam wujud batu dan kayu serta sesembahan lain. Dalam kisah mimpi Nebukadnezar dan Daniel yang menyatakan dan mengartikannya, kita dapat mempelajari bahwa ketika kita bertindak dalam ketergantungan dan ketaatan kepada Tuhan, kita mencerminkan hubungan yang benar antara kita dengan Allah. Sebagaimana Daniel memohon rahmat dan pengertian dari Tuhan, kita sebagai ciptaannya juga diundang untuk mengakui keberadaan dan kekuasaannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita seharusnya menyadari bahwa kehidupan kita haruslah mencerminkan kehendak Allah. Mimpi dari Nebukadnezar mengingatkan kita bahwa pada akhirnya semua kekuasaan manusia dan kekuasaan dunia akan tunduk pada kehendak Allah yang suci. Dan hal ini kembali mengarah kepada pertanyaan mendasar mengenai tujuan hidup manusia, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan, menikmati Dia selamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebagai ciptaan Allah yang diberkati dengan kebebasan dan tanggung jawab, kita dipanggil untuk hidup sebagai saksi-saksi Kristus, memuliakan namanya dalam segala hal yang kita lakukan. Ketika kita melakukan tugas-tugas kita, baik dalam pekerjaan, keluarga, maupun pelayanan gereja, kita harus bertindak sebagai wakil Allah yang setia, mencerminkan kasih-Nya, keadilan-Nya, dan kebenaran-Nya kepada dunia. Sebagai ciptaan dan milik Allah, kita dipanggil untuk hidup dengan penuh pengabdian dan ketaatan kepada-Nya, menjadikan hidup kita sebagai bukti cinta dan kehendak-Nya kepada dunia yang membutuhkan. Pertanyaannya bagi kita, bersediakah kita, saya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, menjawab panggilan ini? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan dan juga untuk renungan yang telah kami baca dan pelajari pada hari ini. Kami kembali diingatkan bahwa tujuan utama dari hidup kami adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Allah sepanjang hidup kami. Kami diberikan anugerah untuk memiliki relasi yang intim dan hangat dengan Allah dan dengan sesama. Kami diberikan anugerah untuk mengenal Allah yang benar, yang menciptakan kami dan yang mengasihi kami. Namun kami masih sering mendukakan Tuhan di dalam ketidaktahuan dan ketersesatan kami. Oleh karena itu kami memohonkan kepada Tuhan bimbingan dan pimpinan dari Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerjakan apa yang baik, yang benar, dan yang berkenan kepada Allah. Bawalah kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengenal-Mu dengan lebih baik. Kami juga berdoa untuk seluruh anak-anak Tuhan yang saat ini mungkin mengalami kekeringan rohani yang diakibatkan oleh berbagai hal. Kiranya Tuhan menjamah mereka agar mereka juga kembali memiliki kerinduan akan persekutuan yang erat dengan Tuhan. Penuhilah hati mereka dan penuhilah juga hati kami ya Tuhan dengan damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Dan mampukan kami semua ya Tuhan untuk kami boleh dapat mengenal kasih-Mu dan bergantung hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kini kami berdoa kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan juga perenungan intim dengan Allah pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.